yang berjudul Metode Iterasi Jacobi dengan dosen pengempu kami yaitu Ibu Mila Tuzahro, SPD MSc. Anggota kelompok kami yang pertama Lisa Hani Rahayu Romadoni, NIM 191012, yang kedua Rani Fatmawati, NIM 191022, yang ketiga Vina Maufiro, NIM 191056, yang keempat Andini Nilasari, NIM 191080. Pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, sejarah metode iterasi Jacobi, yang kedua, definisi metode iterasi Jacobi, yang ketiga, rumus, yang keempat, algoritma iterasi Jacobi, yang kelima, contoh soal, dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan. Sejarah metode Jacobi. Metode iterasi ditemukan oleh matematikawan yang berasal dari Jerman, Carl Gustav Jacob Jacobi, pada tahun 1800. Asal-usul adanya metode iterasi yaitu sistem persamaan linier yang terdiri dari lebih 3 persamaan sulit diselesaikan dengan eliminasi, substitusi, dan determinan, sehingga digunakan metode iterasi. Metode iterasi Jacobi merupakan perkembangan dari metode Gauss-Dessel. Kegunaan dari metode iterasi Jacobi yaitu digunakan untuk sistem persamaan linier yang berukuran besar dan proporsi koefisien nolnya besar. Selanjutnya yaitu definisi metode iterasi. Metode iterasi Jacobi menggunakan nilai awal pada prosesnya, sehingga diperoleh nilai dengan kesalahan yang relatif kecil. Adapun untuk syarat persamaan yang dapat digunakan pada metode ini yaitu harus dominan secara diagonal. Sementara konsep yang digunakan pada metode iterasi Jacobi yaitu melakukan perubahan nilai X yang diperoleh pada tiap iterasi. Proses iterasi dilakukan sampai dicapai suatu nilai yang konvergen dengan toleransi yang diberikan. Atau dengan kata lain, metode ini menghitung nilai hampiran sekarang atau terbaru dengan mengacu pada nilai hampiran sebelumnya. Selanjutnya, di sini ada rumus metode Jacobi. Rumus metode Jacobi secara umum dapat kita tuliskan sebagai XI dengan iterasi K plus 1 sama dengan BI dikurangi sigma J sama dengan 1 sampai I min 1 AIJ dikali XJ dengan iterasi ke K dibagi dengan AIJ, di mana K-nya sendiri itu dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, dalam bentuk sistem persamaan dapat dituliskan menjadi X1 dengan iterasi K plus 1 sama dengan B1 dikurangi A12 dikali X12 dengan iterasi ke K sampai dengan dikurangi A1N dikali XN dengan iterasi ke K dibagi A11 atau A11. Nah, ini berlaku seterusnya sampai dengan XN dengan iterasi K plus 1 sama dengan BN dikurangi AN1 dikali X1 dengan iterasi ke K dikurangi sampai dengan AN N-1 dikali XN-1 dengan iterasi ke K dibagi dengan ANN. Nah, lalu lanjutannya di sini, misalkan dalam bentuk umum persamaan linier seperti ini, A11 dikali X1 ditambah A12 dikali X2 ditambah A13 kali X3 sama dengan C1 sampai dengan A31 kali X1 ditambah A32 dikali X2 ditambah A33 dikali X3 sama dengan C3, maka jika akan dihitung nilai X1, X2, X3 nya kita akan pindah ruas terlebih dahulu karena kita akan menghitung nilai X1, X2, X3, maka persamaan umum ini berubah menjadi persamaan seperti X1 sama dengan C1 dikurangi A12 dikali X2 min A13 dikali X3 dibagi A11. Begitupun untuk X2 dan juga untuk X3. Nah, solusi yang dihasilkan jika menggunakan metode iterasi Jacobi merupakan solusi pendekatan atau hampiran atau aproksimasi. Nah, solusi hampiran tidak sama dengan solusi sejati, sehingga ada selisih antara keduanya yang disebut galat atau error. Nah, galat ini digunakan untuk menghentikan proses iterasi. Lalu, jika
ditanya kapankah iterasi akan berhenti? Nah, iterasi akan berhenti jika dia sudah mendekati dengan nilai errornya. Nah, nilai error sendiri itu dapat dicari dengan epsilon sama dengan xi plus 1 dikurangi xi dibagi xi plus 1. Algoritma iterasi Jacobi. Jika diberikan suatu sistem bersamaan linier A11x1 ditambah A12x2 ditambah A13x3 sama dengan B1, A21x1 ditambah A22x2 ditambah A23x3 sama dengan B2, A31x1 ditambah A32x2 ditambah A33x3 sama dengan B3. Kedua, cek jaminan konvergensinya. 3. Ambil nilai tebakan awal. Misalkan pada sistem bersamaan linear di atas, kita ambil nilai tebakan awal dari x1, x2, dan x3-nya sama dengan 0. Perlu dicatat bahwa nilai tebakan awal di sini tidak harus sama dengan 0. 4. Hitung nilai variabel iterasi ke-1 dengan menggunakan nilai tebakan awal yang sudah diambil pada langkah ketiga di atas. Sehingga diperoleh nilai x1 pada iterasi ke-1 menggunakan rumus B1 dikurangi A12 dikali x2 dikurangi A13 dikali x3 dibagi A11, di mana x2 dan x3 ini merupakan tebakan awal. Nilai x2 pada iterasi ke-1 diperoleh dengan rumus B2 dikurangi A21 x1 dikurangi A23 dikali x3 dibagi A22, di mana nilai x1 dan x3 ini merupakan nilai tebakan awal. Dan nilai x3 pada iterasi ke-1 diperoleh dengan rumus B3 dikurangi A31 dikali x1 dikurangi A32 dikali x2 dibagi A33, di mana nilai x1 dan x2 di sini merupakan nilai tebakan awal. Kemudian, hitung nilai variabel pada iterasi kedua dengan menggunakan nilai iterasi yang pertama. Kita peroleh nilai x1 pada iterasi kedua dengan menggunakan rumus B1 dikurangi A12 dikali x2 dikurangi A13 dikali x3 dibagi A11, di mana x2 dan x3 ini merupakan nilai iterasi pada iterasi pertama. Nilai x2 pada iterasi kedua diperoleh dengan rumus B2 dikurangi A21 dikali x1 dikurangi A23 dikali x3 dibagi A22, di mana x1 dan x3 di sini merupakan nilai variabel iterasi ke-1. Dan nilai x3 pada iterasi kedua diperoleh dengan rumus B3 dikurangi A31 kali x1 dikurangi A32 dikali x2 dibagi A33, di mana x1 dan x2 ini merupakan nilai variabel iterasi ke-1. Kelima, cek dan bandingkan jika nilai x1 pada iterasi ke-1 hampir mendekati dengan nilai x1 pada iterasi kedua, serta nilai x2 pada iterasi ke-1 hampir mendekati dengan nilai x2 pada iterasi kedua, dan nilai x3 pada iterasi ke-1 hampir mendekati dengan nilai x3 pada iterasi kedua, maka iterasi dihentikan. Jika tidak, maka iterasi terus dilanjutkan. 6. Akar persamaan yang diperoleh adalah nilai xn pada iterasi n plus 1 yang diperoleh di akhir. Selanjutnya adalah contoh soal. Kita diminta mencari nilai aproksimasi dari x1, x2, dan x3 dari sistem persamaan linear seperti yang ada pada contoh soal. Dengan tebakan nilai awal yaitu x1 sama dengan x2 sama dengan x3 sama dengan 0. Dan error kurang dari sama dengan 0,01. Untuk penyelesaiannya,
kita cek jaminan konvergensinya terlebih dahulu. Dari persamaan linear di atas, kita tahu bahwa 6, 8, dan 9 merupakan koefisien diagonal utama. Dan koefisien diagonal utamanya ini adalah dominan karena absolut 6 pada persamaan 1 lebih besar dari absolut 1 ditambah absolut 3, di mana 1 merupakan koefisien dari X2 dan 3 merupakan koefisien dari X3. Lalu untuk persamaan kedua juga sama, nilai absolut koefisien X2-nya yaitu 8 lebih besar dari jumlah absolut 2 ditambah absolut 4. Untuk persamaan 3 juga sama, yaitu absolut 9 lebih besar dari absolut 1 ditambah absolut 2. Sehingga jaminan konvergensinya ada, di mana nilai absolut koefisien diagonal lebih besar dari jumlah nilai koefisien non-diagonal. Kemudian dari persamaan 1A, 1B, dan 1C, kita dapat menghitung nilai variabel. Dari persamaan pertama, kita dapat mengeluarkan X1 sehingga didapatkan X1 sama dengan 23 dikurangi X2 dikurangi 3X3 dibagi 6. Untuk persamaan kedua, kita dapat mengeluarkan X2-nya sehingga diperoleh hasil X2 sama dengan 6 dikurangi 2X1 dikurangi 4X3. Untuk persamaan ketiganya, kita dapat mengeluarkan X3, sehingga X3 sama dengan 19 dikurangi X1 dikurangi 2X2 dibagi 9. Untuk iterasi pertama, kita asumsikan nilai tebakan awalnya yaitu X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan 0. Sehingga dari persamaan 2A, 2B, dan 2C akan diperoleh X1 pada iterasi pertama yaitu 23 dibagi 6 yaitu 3,83333. X2 pada iterasi pertama adalah 6 dibagi 8 sama dengan 0,75. Untuk X3 pada iterasi pertama yaitu 19 dibagi 9 sama dengan 2,111111. Selanjutnya adalah menghitung nilai error absolut pada iterasi pertama. Error absolut X1 pada iterasi pertama dapat diperoleh dari nilai absolut X1 pada iterasi pertama dikurangi X1 pada nilai tebakan awal, yaitu 3,833333 dikurangi 0, didapatkan hasil 3,833333. Untuk error absolut pada X2 dapat diperoleh dari absolut X2 pada iterasi pertama dikurangi X2 pada nilai tebakan awal, yaitu 0,75 dikurangi 0, didapatkan hasil 0,75. Untuk error absolut pada X3 sama seperti sebelumnya, sehingga akan didapatkan hasil yaitu 2,111111. Karena nilai error ketiganya masih di atas 0,01, maka iterasi akan dilanjutkan pada iterasi kedua. Untuk X1 pada iterasi kedua dapat diperoleh dari 23 dikurangi nilai X2 pada iterasi pertama yaitu 0,75 dikurangi 3 dikali nilai X3 pada iterasi pertama yaitu 2,111111 dibagi 6, didapatkan hasil 2,652777. Untuk nilai X2 pada iterasi kedua dapat diperoleh dari 6 dikurangi 2 dikali X1 pada iterasi pertama yaitu 3,83333 dikurangi 4 dikali X3 pada iterasi pertama yaitu 2,111111 dibagi 8, sehingga akan didapatkan hasil yaitu negatif 1,263888.
Untuk X3 pada iterasi kedua dapat diperoleh dari 19 dikurangi X1 pada iterasi pertama yaitu 3,833333 dikurangi 2 dikali X2 pada iterasi pertama yaitu 0,75 dibagi 9 sehingga didapatkan hasil yaitu 1,518518. Selanjutnya menghitung nilai error absolut pada iterasi kedua. Error absolut X1 pada iterasi kedua dapat diperoleh dari nilai absolut dari X1 pada iterasi kedua dikurangi X1 pada iterasi sebelumnya yaitu X1 pada iterasi pertama yaitu 2,652777 dikurangi 3,833333 didapatkan hasil yaitu 1,180556. Untuk error absolut pada X2 sama seperti sebelumnya sehingga akan didapatkan hasil yaitu 2,013888. Untuk error absolut X3 pada iterasi kedua sama seperti sebelumnya sehingga nanti akan didapatkan hasil yaitu 0,592593. Nilai error absolut dari ketiganya masih di atas 0,01 sehingga iterasi akan dilanjutkan. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita bisa dapatkan hasil iterasi ketiga sampai ke 10 seperti yang ada pada tabel. Untuk nilai error absolut dari X1, X2, dan X3 pada iterasi ke-10, ketiga-tiganya di bawah 0,01, sehingga iterasi dapat dihentikan pada iterasi ke-10. Sehingga kita bisa dapatkan nilai aproksimasi dari X1 yaitu 2,997354, nilai aproksimasi dari X2 yaitu negatif 1,002977 dan nilai aproksimasi dari X3 yaitu 1,998168. Kelebihan dan kekurangan metode iterasi Jacobi. Kelebihan metode iterasi Jacobi yang pertama, hasil ketelitian yang lebih baik. Yang kedua, waktu komputasi yang lebih cepat dari metode eliminasi Gauss. Yang ketiga, langkah penyelesaiannya yang sederhana. Kekurangan metode iterasi Jacobi yang pertama, proses iterasinya lambat, terutama untuk persamaan linier serentak dengan ordo tinggi. Yang kedua, hanya dapat digunakan menyelesaikan persamaan linier serentak yang memenuhi syarat sistem persamaannya N lebih dari 3, J tidak sama dengan I, dan I sama dengan 1, 2, sampai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.